Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi para penonton. Kami adalah kelompok The Johnny yang berasal dari sekolah SMA Sinadharma. Kelompok kami terdiri dari saya, Leonin Chenardi, Justin Leonardo, Vanes Laurenia, dan Rico. Hari ini, kami akan menjelaskan terkait dengan topik pemanfaatan teknologi dalam demokrasi digital. Selamat menyaksikan. Sebelum kami masuk ke materi kami, izinkan kami untuk memperlihatkan daftar isi presentasi kami terlebih dahulu. Yang pertama, kami memiliki deskripsi petisi. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan apa itu petisi. Yang kedua adalah tema petisi yang kami ambil. Untuk bagian ini, kami akan memberitahu kepada kalian apa tema petisi yang telah kami ambil. Lalu, untuk bagian ketiga adalah jawaban LKPD yang telah disediakan oleh guru informatika. Untuk bagian ketiga ini, terdapat 5 soal dalam total. Untuk bagian keempat, yaitu bagian kesimpulan, kami akan menyimpulkan presentasi kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, kami akan menjelaskan deskripsi dari petisi. Petisi sendiri memiliki pengertian merupakan suatu pernyataan resmi yang disampaikan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang dengan tujuan untuk meminta atau menuntut agar tindakan tertentu diambil. Pada petisi kali ini, kami mengambil tema petisi berupa pemberhentian kegiatan karaoke atau dugem pada malam hari. Kegiatan karaoke atau dugem tujuh dalam petisi ini adalah kegiatan menyetel lagu sembari bernyanyi dengan menggunakan speaker dengan volume yang tinggi di luar ruangan. Kegiatan ini umumnya dilakukan dengan merayakan hajatan, pesta, ataupun hal-hal lainnya. Tak jarang juga kegiatan karaoke dilakukan untuk sekedar hiburan. Kegiatan ini umumnya dilakukan di sore hingga malam hari, sehingga dapat mengganggu kegiatan orang-orang yang sedang beristirahat di sekitarnya. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu bagaimana Anda melihat peran Anda sebagai seorang netizen dalam memperkuat demokrasi digital di Indonesia. Peran kami sebagai netizen dalam demokrasi ini masih kami anggap kurang ataupun pasif. Namun kami tidak menimbulkan demokrasi nothing alias demokrasi yang sekedar menimbulkan keriuhan tanpa manfaat. Jadi kami tidak lakukan apa-apa, tapi kita tidak menimbulkan dampak negatif. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa langkah konkret yang bisa Anda ambil untuk berpartisipasi secara positif dalam proses demokrasi online. Nah, langkah konkret yang kami dapat ambil itu adalah bersikap partisipatif atau menjadi netizen yang aktif dalam kegiatan demokrasi dalam pengambilan keputusan strategis maupun membuat kebijakan baik. Selain itu, kita juga harus mengumpulkan data yang valid dulu sebelum berpendapat agar tidak menimbulkan suatu masalah yang tak berguna. Dan kita juga harus menggunakan kata-kata yang sopan dan mudah dimengerti agar mempermudah proses demokrasi yang akan kita lakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leon. Untuk bagian kedua, pertanyaan pertama, bagaimana media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik di kalangan generasi muda? Nah, media sosial ini dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi politik melalui postingan-postingan yang digunakan untuk menyampaikan kegiatan politik, pandangan terhadap kegiatan tersebut, dan opini-opini yang dapat disampaikan terhadap kegiatan tersebut. Dengan perkembangan media sosial yang cepat, media sosial juga dapat digunakan dengan cara blogging ataupun vlogging sebagai media penyebaran informasi. Nah, penyebaran yang cepat melalui media sosial membuat generasi muda dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan politik secara lebih mudah. Untuk soal berikutnya adalah apa saja tantangan yang dapat dihadapi dalam penerapan e-voting di Indonesia. Tantangan-tantangan yang dapat dihadapi antara lain, pertama, aksesibilitas yang tidak merata. Maksud aksesibilitas yang tidak merata di sini adalah aksesibilitas terhadap internet.
Hal ini disebabkan karena masih terdapat banyak warga Indonesia yang kurang berkemampuan, sehingga mereka tidak dapat memiliki akses terhadap internet. Oleh karena itu, banyak orang masih tidak dapat melakukan pemilihan melalui e-voting. Tak hanya itu, bila e-voting diberlakukan di TPS pun, masih terdapat beberapa warga Indonesia yang kurang mahir dalam penggunaan teknologi informasi. Sehingga pelaksanaan e-voting juga akan terhambat, membuatnya lebih kurang efisien daripada voting pada umumnya. Untuk yang kedua adalah regulasi. Maksudnya adalah pembuatan regulasi yang baru dan peninjauan ulang regulasi-regulasi yang lama. Dengan adanya penerapan e-voting, diperlukan regulasi baru yang jelas mengatur penerapan e-voting dalam pemilihan. Tak hanya itu, namun UU Pemilu yang berlaku juga harus ditinjau ulang untuk menyesuaikan dengan penerapan e-voting. Misalnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 88, yang mengatur pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan mencoblos salah satu pasangan di surat suara yang berupa surat fisik. Untuk masalah ketiga adalah kurangnya kepercayaan dari masyarakat, alias trust issue. Beberapa warga Indonesia masih kurang percaya terhadap penggunaan teknologi digital untuk e-voting karena kekhawatiran terhadap manipulasi data yang mudah dilakukan dengan teknologi digital. Dengan tingkat ketidakpercayaan ini, sebagian rakyat tidak akan setuju terhadap hasil pemilihan yang keluar karena mempercayai bahwa hitungan hasil suara telah dimanipulasi agar satu pihak menang. Oleh karena itu, voting akan dilakukan secara ulang dan mengulang, membuatnya lebih tidak efisien daripada voting pada biasanya. Lalu jawaban LKPD bagian 2 nomor 3, bagaimana teknologi digital dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Teknologi digital dapat digunakan dalam pemerintahan untuk memberikan akses kepada masyarakat mengenai data-data tentang anggaran, pengeluaran, ataupun proyek-proyek yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Masyarakat juga bisa menuntut bukti-bukti terhadap kegiatan tersebut. Dengan ini, masyarakat bisa mengetahui bila pemerintah telah menggunakan dana yang mereka dapatkan dengan efisien, sehingga kesempatan untuk korupsi pun akan semakin sedikit. Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Penerapan demokrasi dalam kehidupan bernegara perlu disesuaikan seiring berkembangnya zaman, apalagi dengan pesatnya perkembangan teknologi di zaman sekarang. Beberapa cara penyesuaian demokrasi secara digital adalah dengan menerapkan sistem e-voting, penggunaan media sosial, dan aplikasi lainnya sebagai sarana transparansi pemerintahan dalam kegiatan politik di Indonesia. Penyesuaian-penyesuaian tersebut perlu dilakukan agar masyarakat, terutama generasi-generasi muda, dapat lebih mudah dan dapat lebih aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan politik. Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapannya. Contohnya adalah akses terhadap teknologi, peninjauan dan pemberlakuan regulasi yang baru, dan trust issue atau permasalahan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah, serta partisipasi rakyat dalam berdemokrasi digital. Dengan memecahkan masalah-masalah yang telah disebutkan, politik Indonesia juga pasti akan berkembang. Nah, terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih semuanya.